Kita beneran kakak ini mau pindah. Iya. Aku nggak mau, aku takut. Kakak nggak takut, tak? Kakak juga takut sih. Gitu ya, dia sedih-sedih juga nih kakak nih. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Bapa peduli. Bapa mengerti, Bapa peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Bapa mengerti. Aku nggak mau pindah. Kami nggak mau pindah. Mama jadi ikut sedih dah. Aku nggak mau pindah, nanti aku takut teman-temanku di sini lupain aku. Oh, gara-gara itu. Di sana nanti lo kita juga belum tentu dapat teman, Mas. Nanti nggak ada teman kita nih. Gak usah takut. Kok malah seperti Esau dan Yakub? Emang di hati kita pada yang penakut? Iya. Yakub takut berjumpa dengan Esau. Itu ceritanya ada dalam firman Tuhan. Terus gimana ceritanya? Terus gimana? Kalau kalian mau dengar ceritanya, kalian harus dengar pada waktu Mama mengajar anak-anak di LCC. Mau Oke, ikut? ya. Ya, sekalian nggak boleh sedih. Kita saksikan sama-sama ya. Oke, Ma. Anak baik. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut, sebab gadamu dan tongkatmu selalu menjadi penghiburku. Nah, adik-adik, kita perlu mempelajari dua hal rasa takut yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah rasa takut yang baik. Artinya, rasa takut yang tidak didasarkan karena berbuat dosa, tetapi rasa takut untuk takut akan Tuhan, sebagai rasa kita menghormati Tuhan, mengagumi Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah menciptakan alam semesta. Yang kedua adalah rasa takut yang tidak baik. Rasa takut yang tidak baik itu berasal dari iblis. Artinya rasa takut ini harus kita tolak. Tidak boleh dibiarkan, tidak boleh kita membiarkan berlarut-larut. Contohnya, ketika kita bersalah kepada seseorang, kita perlu cepat-cepat membereskan persoalan itu. Kita tidak boleh lari, memilih jalan untuk lari, meninggalkan masalahnya. Itu sebabnya iblis akan mendakwa kita dengan rasa takut. Seperti kisah yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu kisah tentang Esau dan Yakub. Waktu itu Yakub bersama keluarganya akan kembali pulang ke tanah Kanaan. Tuhan memberkati Yakub dengan banyak anak, ternak, dan juga pelayan. Tetapi Yakub takut untuk bertemu dengan Esau yang sebelumnya ingin membunuh dia. Jadi Yakub memanggil dua hambanya untuk pergi ke Seir, menemui Esau terlebih dahulu untuk mendapatkan kasih Esau.
Kemudian hamba Yakub pulang kembali dan berkata bahwa Esau akan datang menemui Yakub bersama dengan 400 orang. Yakub sangat takut dan ia berpikir apa yang harus ia lakukan. Yakub membagi rombongannya menjadi 2 dan menyiapkan persembahan untuk Esau. Ia menyuruh rombongan itu berjalan terlebih dahulu. Yakub berdoa kepada Tuhan, "Ya Elohim nenek moyangku Abraham dan ayahku Ishak, ya Elohim Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, sebab aku takut ia datang membunuh aku dan keluargaku." Malam itu seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dan ketika ia melihat Yakub semakin kuat, kemudian ia memukul sendi pangkal paha Yakub hingga Yakub terpelecok. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut Yakub lagi, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan manusia, dan engkau menang." Lalu ia memberkati Yakub dan pergi. Hari berikutnya Yakub melanjutkan perjalanan. Yakub sudah tidak takut lagi karena ia percaya Tuhan menyertai. Ketika ia melihat Esau, Yakub bersujud sampai ke tanah sambil mendekat kepada Esau. Tetapi Esau berlari, memeluk, dan mereka bertangis-tangisan. Kemudian Yakub melanjutkan perjalanan ke Kanaan bersama dengan keluarganya. Nah, perlu ada pemberesan kalau kita berbuat kesalahan dengan seseorang, supaya Tuhan menolong menyelesaikan setiap persoalan kita dan kita tidak perlu takut lagi. Apalagi saat ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan ada banyak kesukaran, akan banyak kesulitan, kelaparan, kesengsaraan, bahkan sakit penyakit. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut. Kenapa tidak boleh takut? Karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Tuhan ada memberikan perlindungannya kepada kita. Nah, adik-adik, kalau kita takut, itu artinya kasih Tuhan di dalam hidup kita tidak sempurna. Tuhan ingin kita ada di dalam perlindungannya. Itu sebabnya meskipun kita menghadapi situasi yang berat, kalian harus percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling kita, ya. Tuhan tidak membiarkan. Itu artinya Tuhan berimmanuel di tengah-tengah kita. Artinya Tuhan selalu beserta dengan kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi ada syaratnya. Kita perlu hidup sebagai orang benarnya Tuhan. Kita perlu menjadi orang yang takut akan Tuhan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap waktu, tentunya lewat saat teduh, ya. Berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membacanya, dan jangan lupa untuk mempraktekkan firman Tuhan. Nah, setelah itu kita akan menerima janji-janji Tuhan dalam bentuk perlindungannya. Luar biasa kan? Dan ingat adik-adik, kalau anak-anak Tuhan itu tidak akan takut menghadapi segala kesulitan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi yang diberikan oleh Tuhan adalah roh yang memberikan kekuatan, ya. Roh yang memberikan kita keberanian. Nah, itu sebabnya kalian tidak boleh takut. Percaya kepada Tuhan.
dan jangan mengandalkan pikiran sendiri, kekuatan sendiri untuk menyelesaikan persoalan kalian. Ingat bahwa Tuhan itu adalah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Satu ayat untuk kalian, Yesaya 42 ayat 10. Kak Neni bacakan ya. Janganlah takut sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Elohimmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, sekarang kita harus buang jauh-jauh rasa takut kita. Ya, kita yang perlu lakukan adalah meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan lewat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, Sari, Wenda, masih takut? Ada sih sedikit mah. Gak boleh takut. Kemanapun Tuhan akan membawa kita, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tapi kalau kalian masih takut, Mama sarankan ketika kalian berdoa, ucapanlah Immanuel. Immanuel, apa itu, Ma? Immanuel itu artinya Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Jadi sekarang kalian nggak boleh takut lagi, ya? Oke, Ma. Nggak akan dibiarkan sama Tuhan. Oke. Ada yang manggil ya? Permisi. Mary sama Lydia. Permisi, Tante. Si Wenda sama si Sari ada di dalam. Kalian masuk ya? Makasih ya, Tante. Ya, Ma. Ini teman-teman kalian datang. Thank you. Kalian kok kesini ada apa? Ini nih, kalian masih sedih kah? Yolah, aku nggak mau berpisah sama kalian. Nih, aku kasih sesuatu. Apa ini? Ada surat, terus di dalamnya ada ayat firman Tuhan dari Ratapan 3:57. Isinya jangan takut. Nah, jangan takut lagi. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti ada, ya kan? Jadi nggak perlu takut lagi, ya nggak ya nggak? Iya, Aku makasih ya. juga kasih hadiah supaya kalian gak takut. Ini bisa Oh. nanti kalian bisa bawa ya pelan-pelan nih, karena aku buat sendiri loh ini. Wah, bagus ya. Bagusnya. Warnanya hijau ya. Iya. Gampang caranya sih, tinggal dinyalain. Tapi kan kita masih kecil. Oh, Gak boleh kan kita nyalain api. Aku tahu. Iya. Ma, boleh minta bantuan, Ma? Bentar, Mama bawain koreknya dulu. Ini, Ma. Bantu dinyalain Tolong dikit, dinyalain Ma. ya. Apa ini? Ini lilin, Tante. Oh, kreatif sekali Supaya ya. gak takut. Oh gitu. Nah, yuk kita nyalain sama-sama. Hati-hati ya. Iya, Ma. Pelan-pelan. Iya, biar enggak jatuh minyaknya. Iya, gitu. Bandel ya, enggak mau nyala. Bagus ya. Iya. Banget, Mary. Betul. Ini bikinnya gimana, Ma? Gampang, nanti lihat ya, ini petunjuknya. Nah, kalian harus perhatikan itu. Oke. Aku sedih nih. Temanku Wenda sama Sari mau pindah. Aku jadi nggak punya teman. Gimana ya? Yaudah deh, aku mau bikin kenang-kenangan buat mereka. Tapi apa ya? Mereka berdua itu kan pasti tinggal di tempat baru, pasti mereka takut. Aku bikin eksperimen supaya mereka nggak takut. Oke, aku punya toples. Terus aku tadi minta sama mama minyak goreng. Terus aku juga minta air putih, air mineral. Terus aku punya kertas krep nih, warna hijau.
Terus tadi aku juga minta mama cotton bud. Nih cotton bud. Terus di sini juga aku tadi sempat ambil kerikil, batu-batu kecil di halaman aku ambil. Buat apa ya? Aha, aku tahu. Pertama-tama aku akan mengisi stoples ini dengan batu. Masukin semuanya. Batu-batu ini aku masukin biar penuh. Karena aku ingat Tuhan Yesus itu kan batu karang yang teguh. Supaya temanku Sari sama Wenda itu ingat harus punya batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Terus aku ambil nih cotton bud. Ini untuk menggambarkan mereka berdua, Sari dan Wenda. Aku berdiri ini. Wah, berhasil. Terus aku kasih apa ya? Aku kasih air. Aku tuangin air. Ini tadi aku dikasih mamaku. Oke, aku tumpahin pelan-pelan deh. Nanti kalau tumpah aku dimarah mama. Bentar. Tumpahin. Buka dulu. Gimana ya? Aku takut tumpah. Aku harusnya tadi minta bantuan mama ya, supaya nggak tumpah. Oke, tuang pelan-pelan. Wah, hampir penuh. Terus. Hop. Oke. Terus aku kasih apa ya? Aku kasih ini aja. Kasih kertas krep biar airnya berwarna hijau. Hahaha. Kasih hijau. Nih, aku kasih kertas krep aja biar airnya berwarna hijau. Jadi berwarna gitu deh. Nih, aku aduk-aduk dulu ya. Yeay, airnya hijau. Aku berhasil. Nih, aku keluarin. Setelah berhasil, aku keluarin. Hore, hijau. Terus aku kasih apa ya? Aku tambahkan minyak goreng. Kira-kira berhasil gak ya? Semoga berhasil. Yeay, berhasil. Minyaknya sudah ada di situ. Terus ini harus dinyalain. Aku harus minta tolong siapa ya? Aku langsung kasih aja nih ke Sari sama Wenda. Nanti aku minta tolong Tante Neni untuk pasangin apinya. Oke. Teman-teman, kalian mau bikin gak percobaan kayak aku? Eksperimen membuat lilin yang menyala dari air dan minyak goreng. Oh iya, untuk menyalakan apinya jangan dinyalain sendiri ya. Minta tolong sama orang yang lebih tua. Bisa kakak atau mama kalian atau papa kalian ya. Jangan dinyalain sendiri. Bagus. Udah ya teman-teman, aku mau kasih ini dulu ke Sari sama ke Wenda. Wah, dadah Mary, dadah Lydia. Dadah teman-teman. Kami nggak akan lupakan kalian. Thank you. Sudah. Kalian mendapat teman yang baik. Iya, Mah. Berarti kalian tidak boleh takut lagi. Iya, betul Mah. Iya. Kami sekarang sudah nggak takut lagi. Iya, Dek, betul, Dek. Soalnya kalau kami nanti takut saat kita pindah nanti, kami mau ucapkan Immanuel di dalam doa kami. Kita ikut lega.
juga. Iya, Ma. Kalau gini aku jadi ingin menyanyi. Ah, bener sekali. Oh ya? Iya. Aku ingin nyanyi nih lagunya yang bilang di kanan Tuhan ada, di kiri Tuhan ada, di atas, di bawah. Boleh Mama ikut juga ya? Kakak ikut ya? Iya, kakak juga ikut deh. Oke, kalian di rumah ikut juga ya. Ayo. Wah, seru banget. Memang Immanuel, Tuhan beserta kita. Iya deh, setuju. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesua besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Wah, Tuhan ada di mana-mana. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesua. Amin. Oh, senang loh, Dek. Iya. Ya udah, kalau gitu sekarang Iya, Ma. sambil nunggu Mama berkemas, Ya. kalian tunggu di mobil ya. Oke. Ayo Kak, ayo daftar. Dadah, Mama. Dadah sayang. Nah adik-adik semua, kita sudah menyelesaikan acara LCC kita pada siang hari ini. Pesan firman Tuhan, janganlah kita takut sebab Tuhan selalu menyertai kita. Jangan lupa ya, untuk kreativitasnya tetap dikerjakan. Boleh ditunjukkan sekarang kalau sudah selesai, tetapi itu akan kalian tunjukkan di minggu yang akan datang kepada kakak-kakak di kelas Zoom. Jadi tidak harus sekarang, tapi yang sudah selesai ya enggak apa-apa, harus minggu depan. Nah, sekarang kita mau tutup acara ibadah LCC siang hari ini. Kak Neni mau ajak kalian berdoa bersama-sama. Lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesua, Engkau sudah berkasih karunia hadir di tengah-tengah kami. Engkau beserta dengan kami. Engkau Immanuel bersama dengan kami. Engkau memang Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kehadiran Tuhan melenyapkan segala ketakutan kami, keraguan kami, dan bahkan Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menghadapi segala persoalan. Ajar kami untuk tetap mengasihi Engkau Tuhan. Roh Kudus memimpin kami untuk bergaul karib dengan Engkau melalui pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman-Mu, dan kami diberikan kemampuan untuk kami berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, menjadikan kami anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Elohim Israel yang hidup. Bapa Yahweh memberkati kita dan melindungi kita semua. Bapa Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kita kasih karunia untuk hidup di dalam kemurahan-Nya. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua, memberikan shalom, memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami terima semua di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya, amin. Tuhan Yesua memberkati kalian semua dan Immanuel, Tuhan beserta kita.